But Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration. Ya, Sobat Waras, kembali lagi dengan Pavel 88 Channel. Sebelum kita bahas video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya bagi kawan-kawan yang belum subscribe, dan support terus pelayanan Pavel di pedesaan. Terima kasih berkat dukungan kawan-kawan sekalian. Kita bisa berbagi berkat dengan beberapa hamba-hamba Tuhan yang ada di pedesaan juga. Jika Anda tergerak untuk mendukung Pavel, Anda bisa mendukung melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Thank you, Tuhan Yesus memberkati. Oke Sobat Waras, jadi saya pagi ini pelayanan di gereja yang kita bantu untuk dibangun. Puji Tuhan, progresnya sudah cor bawah, sudah cor tiang, puji Tuhan, dan akan dilanjutkan. Dan sekalian kita antar berkat seperti program kita untuk mendukung hamba Tuhan di pedesaan. Ini Pak Pendeta, terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, ini bukan uang saya, ini uang dari teman-teman di Pavel. Terima kasih, Tuhan memberkati buat YouTuber yang memperhatikan hamba Tuhan. Tuhan memberkati. Maju terus. Salam. Salam. Thank you. Iya Sobat Waras, ini adalah pidato Prabowo Subianto di Dewan Keamanan PBB. Dia berpidato di hadapan para pemimpin-pemimpin bangsa. Dan rupanya dia mengucapkan kembali kalimat yang sudah pernah dia ucap di tanah air, yaitu jikalau solusi dua negara sudah terjadi atau kalau Israel sudah mengakui Palestina, maka saat yang sama juga Indonesia akan mengakui Israel dan akan bekerja sama dengan Israel mengakui hak-hak Israel. Tentu pernyataan ini mendapatkan respon yang sangat meriah di ruang tersebut, tetapi pernyataan ini sebenarnya menyakiti hati sebagian umat Islam yang ada di Indonesia, karena bahkan menyakiti hati umat Islam yang ada, sebagian hati umat Islam yang ada di dunia ini, karena pada dasarnya mereka tidak menginginkan solusi dua negara. Yang mereka inginkan itu adalah Israel harus dimusnahkan. Solusi dua negara itu mereka mengatakan sama saja dengan kita mengakui penjajahan Israel, karena menurut konsep mereka Israel itu datang merampas tanah Palestina. Jadi Israel itu perampok, lalu perampok ini kalian akui menjadi sebuah negara. Tentu ini adalah hal yang sangat menyakiti, begitu. Itu disampaikan oleh beberapa tokoh-tokoh Islam pada waktu pidato atau pada waktu Prabowo mengucapkan pernyataan tersebut di tanah air. Dan salah satu orang yang sangat-sangat keras marah kepada Prabowo itu adalah Felix Xiao. Ini videonya. Ada apa dengan Presiden Prabowo? Tiba-tiba mau melegalkan penjajahan. Presiden Prabowo mengumumkan bahwasanya Indonesia siap untuk menjalin kerjasama dengan Israel, mengakui entitas Israel selama Israel juga mengakui kemerdekaan Palestina. Gila. Kita harus mengakui entitas perampok ini. Kita harus mengakui entitas penjajahan ini. Loh, terus di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Harusnya Indonesia, above all nations, itu harusnya mengetahui ini dan menyadari ini, karena mereka 350 tahun mengalami penjajahan. Sehingga sebelum jadi Indonesia itu kita perlu 350 tahun dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Ini kan adalah sesuatu nih. Ini apa nih kalau seandainya ini bukan kebodohan dan bukan kegilaan? Kita disuruh untuk mengakui dengan enaknya, terus kemudian kita bilang, ya kalau andai kan dia sudah mengakui kemerdekaan Palestina, which is impossible, karena itu adalah the problem to begin with, gitu maksudnya. Itu adalah problem di mana mulainya itu ya memang begitu problemnya. Problemnya dia mau nyapel orang. Terus kita enteng mengatakan kalau dia mau mengakui kemerdekaan Palestina, maka kita juga mengakui kemerdekaan dia, mengakui entitas Yahudi, mengakui entitas Israel sebagai negara Yahudi, menjamin keamanan mereka, menjamin hak-hak mereka. Gila, kita jamin kita sendiri aja nggak bisa. Kita belain orang yang sudah jelas-jelas mati aja, dibunuhin aja, itu nggak bisa. Terus mau jamin lucu. Jadi gini ya, teman sekalian ya, Israel itu proyek kolonisasi Barat. Pikirin baik-baik, kenapa Amerika itu sampai bisa mengorbankan hak-hak rakyat mereka sendiri untuk support Israel? Kenapa hampir seluruh negara Eropa ngasih duit ke Israel untuk bunuhin orang?
Dan mereka tetap melakukan itu sampai dengan sekarang. Kenapa PBB bisa mandul? Ya, jadi kita dapat mengerti sekarang, ya, bahwa sebenarnya mereka itu tidak menginginkan adanya perdamaian antara Israel dengan Palestina. Yang mereka ingini adalah Israel itu dilenyapkan. Israel itu tidak boleh ada menjadi sebuah negara. Israel itu harus disingkirkan dari muka bumi ini. Inilah kerinduan mereka. Makanya ide solusi dua negara pun itu tidak bisa mereka terima. Ya, Anda lihatlah beberapa tokoh-tokoh Islam menginginkan sebenarnya Israel dimusnahkan. Jadi kawan-kawan, wajar jika Israel itu benar-benar berjuang dengan begitu keras untuk melawan negara-negara Islam yang ingin memusnahkan dia. Bahkan ya, Iran kemarin itu menolak pertemuan KTT, yaitu persekutuan negara-negara Islam Arab lah. Karena dalam pertemuan itu mereka menyepakati adanya solusi dua negara. Tapi Iran menolak karena Iran menganggap bahwa itu bukan solusi. Yang diinginkan oleh Iran adalah Israel dimusnahkan. Dan Iran mengatakan selama ada bangsa Israel, kapanpun mereka akan terus membenci Israel. Itu pernyataan dari Iran, kawan-kawan. Jadi sebenarnya kebencian mereka itu sama. Mungkin saat ini ya cara terbaik adalah mereka itu pura-pura solusi dua negara, sambil menyusun kekuatan. Kalau mereka sudah kuat, maka mereka akan kembali lagi menyerang Israel dan memusnahkan Israel. Jadi intinya, baik yang solusi dua negara maupun yang menginginkan Israel musnah, tujuannya sama, yaitu supaya Israel disingkirkan dari muka bumi. Solusi dua negara itu sebenarnya cuma kedok untuk menyusun kekuatan strategi di Gaza, Palestina, untuk kembali menyerang Israel. Israel sudah membaca ini gitu loh. Makanya Israel tidak akan setuju dengan solusi dua negara, karena solusi dua negara itu hanya kedok untuk memusnahkan Israel. Itu sih menurut saya. Jadi saya kenapa melihat perjuangan Israel itu sangat kuat, karena mereka itu memang di ujung tanduk. Mereka itu ingin dimusnahkan oleh negara Islam. Jadi Israel itu hanya ingin mempertahankan bangsanya, mempertahankan negaranya. Kalau mereka mengatakan Israel itu datang merampok tanah Palestina, itu pernyataan yang goblok. Karena sebelum Palestina ada, ya Palestina itu nggak tahu negara dari mana gitu loh. Sukunya apa, ya kan, budayanya apa, bahasanya apa, nggak ada. Itu kan hanya orang-orang yang dari Arab gitu kan, lalu ditempatkan di sana, lalu mereka membentuk sebuah mendeklarasikan sebagai sebuah negara Palestina. Padahal nggak ada Palestina itu, ya, nggak ada sejarahnya Palestina itu, kawan-kawan. Dan sebelumnya tanah yang diduduki Palestina itu adalah tanah Israel sejak nenek moyang mereka gitu. Jadi alasan mereka memusnahkan Israel karena Israel merampok tanah Palestina itu pernyataan yang sangat-sangat tidak logis. Oke, coba kita lihat bagaimana pidato lengkap dari Prabowo Subianto di DKK PBB beberapa waktu lalu. Simak sampai tuntas dan terima kasih yang sudah mendukung Pavel. God bless. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Co-Chairs, Excellencies, distinguished representatives of the United Nations, I wish to extend our deepest appreciation and highest regards to the governments of France and the Kingdom of Saudi Arabia for their leadership in convening this important deliberation. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine,
but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. The New York Declaration has provided a peaceful and just pathway towards peace. Statehood must mean peace. Recognition must mean a real chance towards lasting peace. It must be a real peace for all sides, for all parties. Distinguished Excellencies, we commend the leading states of the world that have taken this principled step. France, Canada, Australia, the United Kingdom, Portugal, and many other leading countries of the world have taken a step on the right side of history. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say, history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you.